Selamat pagi, Bapak Ibu pemegang saham yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi paparan publik untuk kinerja PT Mulia Boga Raya Tbk tahun 2022. Berikutnya, yang pertama saya mulai dengan ringkasan eksekutif. Jadi PT Mulia Boga Raya Tbk atau MBR memiliki beberapa pilar untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha kami. Dan di 2022 beberapa yang kami lakukan, pertama adalah untuk memperkuat bisnis utama atau bisnis inti dari MBR dalam bentuk produk maupun secara proses. Yang kedua, kami juga berusaha melakukan ekspansi ke jalur distribusi dan pemasaran serta channel-channel baru. Salah satunya di tahun lalu kami juga cukup gencar dan aktif melakukan kegiatan kolaborasi dengan beberapa platform online atau digital. Mengingat bahwa tahun 2022 situasi pandemi masih cukup terasa, sehingga masih ada pembatasan-pembatasan dari kegiatan konsumen maupun masyarakat bersosialisasi dan melakukan kegiatan kuliner. Yang ketiga, kami pun mengembangkan produk dan melihat peluang untuk beberapa segmen yang mempunyai potensi pertumbuhan lebih tinggi dibanding dengan produk-produk reguler atau yang sudah cukup lama ada di pasar. Dan yang keempat, kami terus berinovasi untuk mencari peluang dalam mengembangkan produk-produk baru. Ini semua bisa disarikan bahwa sesuai dengan visi dan misi yang ada di MBR, yang kami juga warisi dari pemegang saham pendiri, adalah bagaimana MBR ini bisa mewujudkan memasyarakatkan keju di Indonesia, ya, dan juga meningkatkan konsumsi keju di masyarakat atau mengkejukan masyarakat. Di slide ini kami sampaikan beberapa pencapaian dan juga tantangan yang dihadapi oleh MBR di tahun 2022. Kalau kita lihat di sebelah kiri, yang pertama itu adalah beberapa pencapaian. Di 2022 kami meluncurkan cukup banyak produk baru dengan tujuan untuk mengembangkan pasar keju olahan secara keseluruhan dengan memberikan opsi-opsi kepada konsumen. Kita bisa melihat di situ kami meluncurkan dua produk gold, Pro-Cheese Gold, dengan ukuran yang lebih kecil dari yang umum ada di pasar, yaitu 30 gram dan 60 gram. Kemudian untuk yang quick melt sebenarnya sudah cukup banyak juga yang tahu, tapi dalam hal ini adalah formatnya bentuknya slice atau lembaran, sehingga juga lebih praktis, lebih mudah digunakan, termasuk untuk toppings, beberapa masakan yang panas akan sangat cocok. Untuk mayones, kami sebenarnya memiliki yang sudah kemasan 1 liter sebelumnya, dan tahun lalu kami meluncurkan ada dua format. Yang pertama pouch, tapi lebih kecil, 250 ml, dan yang di bawah itu ada beberapa dalam format saset. Dan yang di tengah, baris ketiga itu ada cheddar royal, itu adalah pergantian kemasan dan positioning dari yang Pro-Cheese cheddar sebelumnya, di mana memang ini adalah produk yang lebih premium. Dan yang kedua adalah mozzarella, Pro-Cheese mozzarella, ini juga adalah sebagian adalah pengganti kemasan, tapi juga perbaikan dari produk sebelumnya, yaitu Pro-Cheese quick melt. Di mana dari sisi karakteristiknya juga lebih baik karena memang mengandung kandungan keju mozzarella. Jadi selain produk-produk baru di 2022, perseroan juga menyelesaikan pembangunan gudang baru, sehingga kami tidak perlu lagi menyewa atau minimal mengurangi biaya sewa. Dan untuk di pasar modern trade, terutama minimarket,
di mana kita sama-sama tahu pemain minimarket terbesar adalah Alfamart dan Indomart. Dan di tahun 2022 merek dan produk Procis dalam cukup banyak bulan sepanjang 2022 adalah memimpin pasar di Alfamart dan Indomart. Secara nasional berdasarkan data dari Kantar Home Panel per Desember 2022, brand Procis secara penetrasi mengalami peningkatan sebesar 1%, di mana tahun lalu itu secara keseluruhan kategori keju olahan justru turun sebanyak 2%. Selain itu untuk food service, kembali lagi karena mobilitas masyarakat juga semakin meningkat sepanjang 2022, kami pun mendapat perkembangan yang baik di food service sehingga dapat tumbuh di atas 10%, demikian juga untuk ekspor dan e-commerce. Dan yang terakhir, update yang kami sampaikan di tahun 2022, kami merekrut satu brand ambasador baru, yaitu berkolaborasi dengan Chef Renata Muluk, di mana kita sama-sama tahu beliau adalah salah satu juri di program MasterChef Indonesia. Nah, ini satu hal yang menarik karena kami melihat saat ini Procis sehingga memiliki dua brand ambasador. Yang pertama adalah Chef Acen ya, dari Bandung, di mana sudah cukup lama beliau mendukung Procis sebagai brand ambasador, di mana Chef Acen juga memiliki pangsa pasar tersendiri karena beliau sangat aktif di Bandung itu sejak dulu ya, melakukan banyak kursus memasak, membuat kue, sampai saat ini pun termasuk selama pandemi cukup aktif melakukan kursus secara online, di mana memang pasarnya banyak ibu-ibu maupun penggemar kuliner itu belajar memasak. Sedangkan untuk Chef Renata, kami berharap Chef Renata akan juga bisa merekrut pengguna-pengguna baru, terutama untuk di generasi yang lebih muda. Jadi ini adalah suatu kombinasi yang sangat baik, yang kami akan lakukan kolaborasi untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan konsumen tentang keju Procis. Tetapi pada saat yang sama di 2022 kami pun juga mengalami beberapa tantangan. Jadi antara lain salah satunya adalah ketidakpastian harga bahan baku, terutama untuk harga keju tahun 2022 itu cukup tinggi karena kembali lagi karena perkembangan pandemi dan sebagainya, permintaan beberapa negara mulai meningkat sehingga dari suplainya yang relatif terbatas mengakibatkan harganya cukup ada lonjakan. Itu sesuatu yang kami harus kelola. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan karena situasi masyarakat sudah lebih aktif, sudah tidak terlalu banyak dan sering tinggal di rumah, sehingga kegiatan masak-memasak di rumah juga berkurang dan mereka bergeser dan mulai makan di luar. Itu mengakibatkan secara keseluruhan pasar keju olahan itu turun di 2022. Nah, dengan turunnya pasar secara keseluruhan, maka seluruh pemain keju juga masing-masing berusaha mempertahankan posisi di pasar, dan itu mengakibatkan semua pemain keju itu juga melakukan investasi di pasar untuk tetap menjaga pangsa pasarnya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan MBR pun harus mengikuti supaya tidak terlalu kehilangan pangsa pasar untuk menambah investasi di pasar berupa promosi, ya, berupa program-program promosi maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama di modern trade ya, karena modern trade itu sangat kelihatan gitu ya. Kalau kita ke minimarket langsung yang promo apa, ya kan, berapa banyak promonya dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah beberapa capaian yang kami bisa sampaikan sebagai catatan Bapak Ibu pemegang saham. Jadi kalau proses penjualan di MBR itu, MBR menjual semua produknya itu kepada distributor, atau ada beberapa untuk yang food service kami berinteraksi langsung, tapi tetap proses penjualannya melalui distributor. Itu yang di sini, di slide ini Bapak Ibu bisa lihat ada catatan kecil tertulis penjualan primary.
Jadi dari MBR jual kepada distributor. Itulah yang kami catat dan kami laporkan di laporan keuangan dan laporan tahunan, laporan audit semua ya. Kemudian pada saat yang bersamaan kami pun memonitor apa yang distributor jual ya kepada pembeli, pelanggan maupun penggunanya. Itulah yang kami gunakan istilah penjualan secondary. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang kami sebut sebagai penjualan primary, contohnya pencapaian penjualan bersih 1,044 triliun, di mana memang secara pertumbuhan sangat rendah ya dibandingkan dengan tahun 2021. Tapi sebenarnya di balik itu semua kami mendapatkan capaian yang cukup bagus. Secara volume kami tumbuh di atas 10%. Ya, memang saat ini karena kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia, itu yang dilaporkan adalah penjualan bersih, di mana itu sudah dikurangi semua alokasi untuk melakukan promo-promo. Ya, jadi sebenarnya secara gross kami pun bertumbuh, tapi kemudian kami mau tidak mau harus melakukan promo yang cukup agresif. Oleh karena itu makanya penjualan bersihnya relatif flat ya. Selain itu pertumbuhan ekspor sangat positif ya, di mana kami bisa tumbuh lebih dari 30%. Kenapa? Karena ada beberapa pasar yang sangat menerima dengan baik produk-produk yang Procis miliki. Nah, untuk yang di bawah itu ada 3 angka, di mana itu adalah pertumbuhan secondary dari distributor ke pihak pemakai akhir ya, atau nanti ke toko, ke grocery dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa untuk modern trade itu turun. Karena tadi saya sampaikan secara umum pasarnya turun, persaingan makin tinggi, mau nggak mau kita harus beradu dengan kompetitor dan para pesaing ya. Demikian juga untuk general trade ya, general trade itu dapat dikatakan tidak bertumbuh. Tapi kita bisa lihat bahwa untuk food service itu kami bisa tumbuh cukup tinggi ya, di atas 15%. Tadi produk yang baru saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi memang pasar beragam ya, situasi pasar beragam, secara total turun, secara brand tadi brand penetration ada datanya, nanti Procis masih bisa tumbuh. Kami dapat pertumbuhan yang bagus di food service dan ekspor ya. Berikutnya. Nah, ini adalah strategi untuk tahun 2023 ya. Yang pertama kita mau pastikan bahwa kita bisa mengembangkan penjualan di masing-masing channel dengan profit yang baik juga. Kemudian brand equity kita mau terus kembangkan Procis sebagai brand yang makin dikenal, makin mendapat kepercayaan dari konsumen. Selain itu kita mempertajam dan memperlebar route to market. Kami akan memperkuat sinergi dengan PT Sinar Niaga Sejahtera, yaitu distributor anak perusahaan dari Garuda Food, Putra Putri Jaya, TBK juga. Bapak Ibu bisa mengikuti juga perkembangan dari kinerja PT Garuda Food Putra Putri TBK sebagai perusahaan publik. Dan Garuda Food adalah pemegang saham pengendali MBR saat ini, ya, sehingga ini satu area di mana kami akan terus perkuat untuk memanfaatkan kekuatan distribusi dari afiliasi kami. Yang berikutnya, kami juga terus meningkatkan kualitas operasi supaya lebih efisien, supaya tetap optimal, dan juga menjaga kualitas produk yang kami hasilkan. Dan yang kelima, kami juga mempersiapkan talenta-talenta dan human capital yang kami miliki untuk semakin lama tim di MBR juga semakin baik. Berikutnya, nah ini adalah gambaran industri, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat, ya silahkan Soleh. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini data adalah data yang dihasilkan oleh Kantar. Kantar adalah salah satu perusahaan riset untuk bidang consumer goods. Per Desember 2022 untuk studi mereka home panel. Kita bisa lihat Procis adalah yang merah,
Dari atas itu 2020, 2022, kemudian turun 2020 ya, di diagram yang sebelah kiri, di mana secara total spend, jadi estimasi pangsa pasar berdasarkan total uang yang dikeluarkan oleh konsumen. Jadi per 2022, Procis menduduki nomor 1 dengan 42%. Di sebelah kanan itu adalah penetration rate. Itu seberapa banyak konsumen yang disurvei di rumah, ya, konsumen penggunaan di rumah atau home panel, itu kemudian menyatakan antara merek satu dengan merek yang lain, berapa masing-masing merek itu mendapatkan persentase digunakan. Jadi untuk 2022, Procis itu mendapatkan penetrasi sebesar 26% atau naik dibandingkan tahun 2021 dari 25%. Nah, ini tentang MBR. Ya, Bapak Ibu sudah mengetahui mungkin bahwa sebelah kiri itu adalah produk utama. Kami mempunyai beberapa format. Untuk keju yang pertama adalah keju blok. Di laporan keuangan pun kalau Bapak Ibu pelajari di bagian report by segmen, itu ada dipisahkan juga antara keju blok, keju lembaran, dan lain-lain. Nah, keju blok, kami memiliki yang format 2 kilo, 160 gram, dan untuk top cheese ada 250 gram. Kemudian keju lembaran, ada yang isi 5, 10, 12, itu yang umum. Tapi hanya Procis yang memiliki keju lembaran dengan isi 2 lembar, Bapak Ibu sekalian. Yaitu ada satu area di mana kami kembangkan atau posisikan keju sebagai produk snacking, tidak hanya sebagai produk untuk dimasak atau sebagai teman roti. Selain itu kami memiliki produk yang inovatif yaitu spready. Kalau Bapak Ibu pernah coba, jadi spready itu bentuknya lebih cair ya, sehingga mudah untuk katakan dijadikan olesan, termasuk untuk kalau Bapak Ibu makan roti ya, itu bisa dipakai sebagai pengganti mentega. Dan kami mempunyai salad dressing. Di 2022 di slide sebelumnya sudah juga saya ceritakan sedikit, ini adalah produk-produk yang baru di 2022 ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana Procis menjalankan bisnis dari sisi distribusi? Ya, jadi kami mempunyai jalur distribusi cukup lengkap. Ya, jadi ada di general trade atau orang yang kadang-kadang bilang traditional trade, di mana kami berjualan melalui kepada grosir-grosir, termasuk toko bahan kue. Ya, Bapak Ibu tentu tahu, ya, toko bahan kue itu salah satu jalur yang penting untuk produk keju, karena disitulah para pembelinya itu membeli berbagai macam produk kebutuhan untuk membuat kue atau memasak. Beberapa contoh pelanggan kami adalah toko Wahab maupun toko kain grosir. Kemudian yang sebelah kanan adalah food service, ya, food service berbagai jenis outlet resto kuliner, termasuk salah satu yang cukup besar di Indonesia penggunaan keju adalah martabak, tapi juga kopi kenangan. Ya, kopi kenangan karena kopi kenangan juga masuk ke industri bakery. Kemudian e-commerce, kami bekerja sama dengan banyak platform. Dan terakhir adalah modern trade. Ya, modern trade, semua format modern trade, Bapak Ibu, minimarket, hypermarket, supermarket. Ya, kami mempunyai jalur distribusi kepada semua bentuk modern trade. Selanjutnya, nah ini adalah brand ambassador yang baru yang kami kolaborasikan di tahun 2022. Soleh, ini video bisa play? Enggak? Oh, sorry, bisa play? Oh, nggak bisa play, oke. Ya, berikutnya untuk kinerja perseroan, ya silakan. Nah, ini adalah ringkasan dari laporan keuangan, laporan audit tahun 2022 yang sudah kami publikasikan. Penjualan
relatif flat ya, 1,044 triliun. Kemudian profitabilitas memang turun dibanding 2021, seperti yang tadi saya sampaikan, memang kami mengalami tantangan cukup berat dari sisi kenaikan harga bahan baku dan kemasan di tahun 2022. Kemudian ada beberapa biaya seperti investasi di marketing, promosi, dan sebagainya. Sehingga laba kotor yang kami capai adalah 296 miliar atau dengan margin 28%, laba operasional 150 miliar atau dengan margin 14%, dan laba bersih 117 miliar dengan margin 11%. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan.